Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita bisa berjumpa lagi secara online. Semoga tetap semangat dan tidak mengurangi rasa motivasi untuk belajar dalam mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat pada pagi hari ini. Oke, sebelum belajar, saya persilahkan kepada kita semua untuk diawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, pada hari ini pertemuan kita akan membahas tentang perilaku kesehatan atau biasa disebut dengan health belief model. Ya, health belief model ini merupakan salah satu contoh perilaku kesehatan. Jadi ada the health belief model, ada the stage of change, kemudian ada social cognitive theory. Jadi dalam perilaku kesehatan kita memiliki 3 jenis perilaku kesehatan ya. Untuk yang pertama kita bahas dulu yang di health belief model. The health belief model ini apa sih? Ya, health belief model ini sebuah perilaku kesehatan yang seperti apa? Ayo. Oke, sebelum saya bocorkan di health belief model ini apa, the stage of change ini apa, social cognitive theory ini apa, saya ingin memberikan contohnya dulu. Mungkin dari sebuah contoh Anda bisa menentukan apa yang dimaksud dengan 3 dari jenis perilaku kesehatan ini. Oke, untuk di health belief model contohnya ada immunization atau imunisasi. Kemudian the stage of change ini contohnya seperti people at different points in the process of change can benefit from different programs for change, and the programs work best it match to their stage of readiness. Apa artinya? Oke, artinya nanti dicari masing-masing ya. Kemudian yang ketiga ada social cognitive theory. Contohnya the use of role models who carry out of behavior and achieve good results. So, dalam pertemuan kali ini, ya Ibu Nida ini ya di awal sudah memberikan tugas aja. Betul, tugas pertama dalam modul ke-10 ya, pertemuan ke-10 bersama saya pada pagi hari ini, saya akan menghadiahkan Anda sebuah tugas yang mana Anda harus memberikan jawaban Anda pada slide terakhir dalam modul 10. Apa tugasnya? Tugasnya adalah berikan definisi perilaku kesehatan dengan jenis the health belief model. Health belief model ini definisinya apa? Kemudian yang kedua, the stage of change, artinya apa? Kemudian yang ketiga, social cognitive theory ini maksudnya apa? Jadi masing-masing 3 perilaku kesehatan ini Anda bisa cari sendiri secara mandiri, baik secara online maupun offline, dari literatur review, dari sumber-sumber yang memang terpercaya melalui buku, jurnal, maupun sumber ilmiah lainnya untuk mendapatkan definisi dari 3 jenis perilaku kesehatan yang sudah saya tampilkan pada slide kali ini. Untuk bocorannya, salah satu contoh yang akan saya berikan adalah social cognitive theory. Apa yang dimaksud dengan perilaku kesehatan social cognitive theory? Definisinya akan Anda berikan kepada saya, namun contohnya akan saya jelaskan adalah the use of role models who carry out of a behavior and achieve good results. Artinya untuk social cognitive theory ini biasanya untuk perilaku kesehatan seseorang akan memberikan atau menyontoh kepada seorang role model atau orang yang memberikan contoh untuk membiasakan sebuah perilaku kesehatan yang baik untuk menghasilkan hasil yang baik pula. Contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah perilaku kesehatan yang ingin kita capai. Hal kecil perilaku kesehatan seperti menggosok gigi sebelum tidur adalah sebuah perilaku kesehatan yang sangat simpel, namun tidak semua orang melakukannya, saya yakin. Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda masing-masing,
Sudahkah Anda melakukan kegiatan sikat gigi atau menggosok gigi sebelum tidur? Saya yakin dari 100% mahasiswa yang menyimak saat ini, tidak sampai 100% yang melakukannya. Ya, tanyakan pada diri masing-masing apakah Anda sudah melakukan? Silahkan dijawab masing-masing ya. Oke, jika belum, maka Anda bisa masuk ke tahap perubahan perilaku kesehatan pada poin sosial kognitif teori. Mengapa? Karena Anda untuk merubah perilaku kesehatan, Anda membutuhkan sebuah atau seorang contoh, seseorang yang dapat Anda contoh untuk merubah perilaku kesehatan Anda. Mungkin Anda merasa malas atau tidak butuh, walaupun Anda mengetahui risiko-risiko atau bahaya-bahaya yang mungkin timbul saat Anda tidak menggosok gigi sebelum tidur, atau penyakit pada kesehatan mulut yang mungkin timbul saat Anda tidak melakukan perilaku kesehatan yang baik ini. Namun untuk berubah melalui social cognitive theory, Anda membutuhkan seorang contoh atau role model. Misalnya kakak kandung Anda, ibu Anda, atau ayah Anda di rumah memberikan contoh atau motivasi atau mengajak Anda sebelum tidur membiasakan diri untuk menggosok gigi bersama-sama sehingga ada motivasi untuk melakukan, tidak hanya sendiri, ada teman untuk melakukan. Ya, dilakukan dari malam ini misalnya, besok diulangi lagi seperti itu, diulangi terus-menerus karena sebuah perilaku ini terbentuk dari sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang sehingga akan membentuk sebuah perilaku and achieve good results dan akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku. Apa saja nih faktor yang mempengaruhi perilaku? Yang pertama ada the social and economic environment, ada faktor sosial, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Kemudian ada faktor physical environment, faktor fisik, lingkungan fisik. Kemudian ada the person individual characteristic and behaviors. Jadi ada faktor dari personalitas individu itu sendiri dan kebiasaannya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini ada banyak sekali sehingga seluruh faktor ini harus mendukung untuk perubahan sebuah perilaku. Faktor sosial sangat mendukung, faktor ekonomi, apalagi faktor lingkungan. Kemudian yang terpenting adalah faktor the person individual characteristic and behaviors itu sendiri. Jadi perilaku dari seseorang itu sendiri atau karakteristik dari orang itu sendiri dan kebiasaannya yang sangat mempengaruhi perilakunya sendiri seperti itu. Sebuah lingkungan yang bersih berisiko untuk menghasilkan atau menciptakan sebuah kondisi dan penghuni yang bersih pula. Kesehatan fisik, kemudian kenyamanan berpikir, kebiasaan yang baik pun akan timbul secara beriringan dengan adanya lingkungan yang bersih. Jadi seluruh faktor ini sangat bersinambungan, sangat berhubungan. Jika semuanya baik, risiko untuk memunculkan perilaku kesehatan yang baik pun akan sangat besar. Kemudian di dalam sebuah perilaku pun ada aspek sosial budaya dalam perubahan perilaku. Ya, mengapa kita sebutkan ada aspek sosial budaya dalam perubahan perilaku? Karena sosial budaya pun merupakan sebuah faktor yang dapat mendukung sebuah perubahan perilaku. Seperti itu, karena budaya antar suku, budaya antar daerah satu dan lainnya sangat berbeda, namun dengan perbedaan itu semuanya bisa untuk sama-sama mencapai sebuah tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang sama. Ya. Kemudian ini adalah sebuah pendidikan kesehatan dan perilaku. Apa yang terjadi jika kita combine atau kita kombinasikan, kita gabungkan antara pendidikan kesehatan dan perilaku? Pendidikan kesehatan or health education. Jadi healthcare ini adalah sebuah pelayanan kesehatan jika dikombinasikan dengan personal social service. Mohon maaf ini salah pengertian services artinya. Pelayanan sosial personal ini akan menghasilkan sebuah health education
HA atau sebuah pendidikan kesehatan yang baik. Jadi sebuah pendidikan kesehatan ini lahir dari sebuah pelayanan kesehatan yang baik ditambah dengan pelayanan sosial personal yang baik pula untuk menghasilkan sebuah pendidikan kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap sebuah perubahan perilaku kesehatan. Kemudian yang terakhir ada sasaran dan ruang lingkup pendidikan dan promosi kesehatan. Siapa sasaran dan ruang lingkup pendidikan dalam promosi kesehatan? Oke. Health promotion is about raising the health status of individuals and communities. Promotion in the health context means improving, advancing, supporting, encouraging, and placing health in personal and public agendas. Oke, jadi keywordnya dalam sasaran dan ruang lingkup pendidikan dan promkes adalah komunitas. Komunitas artinya sebuah kelompok masyarakat tentunya, walaupun di sini juga merupakan sasaran kita yang salah satunya adalah individual, namun pada umumnya kita sasaran umumnya adalah komunitas atau publik. Promosi ini atau promosi kesehatan ini diartikan dapat mengembangkan, meningkatkan, menguatkan perubahan personal kesehatan atau perubahan perilaku kesehatan secara menyeluruh untuk publik atau sekelompok masyarakat yang besar. Jadi ruang lingkup pendidikan dan promosi kesehatan ini juga merupakan sebuah tujuan untuk agen perubahan yang tentunya tujuan intinya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, ini adalah slide terakhir dalam pertemuan kali ini. Don't forget to do your homework in this part. Dalam slide ini Anda mempunyai sebuah tugas. Saya ingatkan kembali, Anda bisa menjawab pertanyaan saya untuk memberikan definisi tentang the health belief model, definisi the stage of change, and definisi social cognitive theory pada slide terakhir dalam modul 10. Jangan lupa berikan nama dan NIM sebelum Anda menjawab, beserta sumber jawaban Anda dari mana. Bisa berikan link jika Anda mencarinya secara online, atau bisa berikan referensi buku jika Anda mendapatkannya dari sebuah buku. Oke, demikian penjelasan saya untuk materi dan pertemuan pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, mohon koreksi jika terdapat kekeliruan dalam penjelasan. Bisa Anda berikan koreksi Anda pada komentar di dalam modul 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan pengetahuan kita dalam ilmu dasar kesehatan masyarakat. Saya mohon undur diri, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.